Selamat pagi adik-adik. Selamat datang di ibadah sekolah minggu GKJ Adiraja Adipala tanggal 12 September 2021 bersama saya Budaya, Saya Burita. kita mau mengikuti ibadah online. Nah, sebelumnya kita mau tanya dulu sama adik-adik ya, Burita. Iya. Nah, adik-adik merasakan berkat Tuhan nggak hari ini? Adik-adik tunas kecil, Tunas Adik-adik. besar. tunas sedang. Nah, kalian tentunya hari ini semua pada sehat kan? Itu semua karena berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mensyukuri berkat yang dari Tuhan dengan semangat memuji nama Tuhan dengan judul Hujan berkat kan tercurah. Musik. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Budaya pujiannya sangat luar biasa karena Tuhan selalu memberi berkat untuk kita. Iya dong, Rita. Pastinya luar biasa kan ya? Adik-adik yang di rumah. Buktinya adik-adik di rumah semuanya Sehat, kuat, dan sukacita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa, mulai. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan di pagi yang indah ini. Walaupun kami ibadah online Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati, melindungi segala keluarga kami Tuhan, menjauhkan kami dari yang jahat. Tuhan, lindungi dan tilik anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dapat merasakan berkat-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Sri Utomo Tuhan, dengan sekeluarga, kiranya Tuhan juga memberkati, kiranya kiranya firman yang akan kami terima menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah,
kasih Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau membaca firman Tuhan yang diambil dari Yakobus 3 ayat 1 sampai 12 dengan tema menjadi berkat. Selamat mengikuti. Halo adik-adik, selamat pagi. Semua sudah mandi? Semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama datang ke hadirat Tuhan, memohon supaya Tuhan sendiri yang bersabda, dan kita memohon supaya kita pun dimampukan oleh Tuhan untuk mampu mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu bersabdalah kepada kami, dan biarkanlah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, sabda Tuhan yang hendak kita dengar bersama pada ibadah hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai,
dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikian adik-adik sabda Tuhan yang hari ini hendak kita renungkan bersama. Adapun tema kali ini menjadi berkat. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali kita menjalin komunikasi ngobrol dengan siapapun, entah itu bersama dengan keluarga, ayah, ibu, adik-adik, kakak, ataupun dengan teman sepermainan kita. Demikian pula ketika kita sekolah, tentu kita pun berkomunikasi dengan guru-guru kita. Nah, ketika kita sedang ngobrol dengan teman, pernahkah adik-adik memiliki pengalaman bahwa obrolan itu justru obrolan yang membuat kita sakit hati? Pernahkah adik-adik punya pengalaman ketika ngobrol, ketika bermain dengan teman-teman, adik-adik merasa kecewa? Entah karena kata-kata yang dikatakan oleh teman-teman kita, kata-kata yang tidak baik yang diberikan kepada kita. Nah, dalam pengalaman adik-adik, pernahkah adik-adik merasa jengkel dengan kata-kata yang diungkapkan oleh teman-teman sepermainan kita? Pernah ya? Nah, adik-adik, pada saat ini melalui sabda Tuhan kita diajak untuk menggunakan lidah. Karena lidah ini ada di dalam mulut kita, dan lidah juga, dengan lidah kita bisa mengungkapkan kata-kata. Tanpa lidah kita tidak bisa berkata-kata dengan baik. Ingat minggu yang lalu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang gagap. Kenapa orang bisa gagap? Karena lidahnya itu tidak normal, adik-adik. Lidahnya cenderung kaku dan sebagainya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita diundang, kita diajak, kita dipanggil untuk menggunakan lidah kita sebagai sarana berkat. Jangan sampai lidah kita gunakan untuk mengumpat. Siapa yang sering mengumpat? Siapa yang seringkali berkata-kata kotor? Siapa yang seringkali marah-marah dengan ungkapan? Nah, hari ini sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan supaya melalui lidah kita, kata-kata yang keluar bukan kata-kata yang menyakitkan, bukan kata-kata yang melukai siapapun,
bukan kata-kata yang mengecewakan orang lain. Karena ternyata kecewa, sakit itu tidak enak. Seperti Pak Pendeta tadi di awal bertanya, pernahkah adik-adik punya pengalaman kecewa ketika ngobrol, sakit hati ketika ngobrol, dan lain sebagainya. Seringkali pula kita mengalami, adik-adik, kita melihat teman kita jatuh, teman kita celaka, dan seringkali kita kemudian mendengar ada ungkapan khas di daerah kita apa? Kawus kowe. Nah, ini sekedar contoh yang tidak baik untuk dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kawus sama halnya mensyukuri kecelakaan yang dialami orang lain. Kawus seringkali digunakan sebagai hal kita mengharap orang lain celaka. Hari ini kita diajak untuk menyampaikan sesuatu melalui lidah dan keluar melalui kata-kata yang bersifat berkat, adik-adik. Sekali lagi, mari jangan sampai kita tidak mampu mengendalikan lidah, tutur kata kita, sehingga justru bukan berkat yang terlahir dari hidup kita, tetapi hal-hal yang buruk. Berdoa kita menggunakan lidah, menggunakan hati, memerintah lidah untuk memanjatkan permohonan, memanjatkan syukur kepada Tuhan. Mari hari ini kita pun menggunakan lidah dengan penuh hikmat. Karena apa? Iya, karena kita adalah anak-anak terang. Betul toh? Karena kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus, karena kita kepunyaan Tuhan Yesus Kristus yang adalah sang terang sendiri. Sehingga sudah menjadi hal yang wajar kalau dalam diri kita senantiasa mengungkapkan hal-hal terang sebagai rahmat dan berkat Tuhan, mengungkapkan hal-hal baik yang menghidupkan. Banyak contoh yang bisa kita pelajari, banyak hal yang bisa kita petik sebagai sarana yang selalu terus-menerus mengingatkan panggilan kita sebagai umat yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita telah menerima kasih Tuhan, mari hidup kita juga mengungkapkan pernyataan kasih itu. Mari mulut kita gunakan untuk mengungkapkan kasih, untuk mengungkapkan kemuliaan, untuk mengungkapkan kebaikan, untuk mengungkapkan kepedulian, bukan justru sebaliknya. Kalau kemarin dan yang lalu kita masih sering menggunakan lidah untuk mengumpat, untuk mencaci, untuk bercerita hal-hal yang tidak baik, mengungkapkan hal-hal buruk, mulai hari ini mari kita belajar terus-menerus mengungkapkan hal-hal baik melalui lidah dan mulut kita. Yakinilah, kalau itu kita lakukan terus-menerus, kita akan dimampukan oleh Tuhan. Adik-adik harus menjadi terang bagi kehidupan, bukan hanya kehidupan diri sendiri,
tetapi kehidupan di mana adik-adik berada, baik di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah lingkungan. Ketika adik-adik berani mengungkapkan hal-hal baik melalui lidah kita, itu akan menjadi kebahagiaan bagi orang tua adik-adik. Tetapi kalau di rumah adik-adik sering mengungkapkan sesuatu yang buruk, itu tidak akan pernah menjadikan kebahagiaan orang tua adik-adik. Bertutur kata yang lembut, bertutur kata yang sopan, bertutur kata yang baik sebagai jalan panggilan kita mengendalikan lidah yang menjadi anugerah kita. Tetap semangat menjalani kehidupan dan tetaplah berdoa supaya COVID-19 segera teratasi, dengan harapan kita bisa bertemu secara langsung di ruang ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati. Adik-adik, sungguh indah firman pada pagi hari ini Budaya menjadi berkat untuk orang lain. Adik-adik, siapa yang mengikuti? Semua mengikuti ya? Ya, itu yang di firman Tuhan itu ada kata-kata apa ya Budaya? Itu tentang anggota tubuh kita kecil, kecil, mulut kita, yang di dalam lidah. Oh iya, lidah. Kalau coba ini Bu Rita, lidah kita kecil atau besar? Kecil dibanding tubuh saya, tubuh Budaya lebih besar tubuh kita ya Budaya. Tapi lidah itu kecil, bisa gimana Budaya? Lidah kecil ini bisa menjadi dosa, membuat dosa yang besar. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, tentunya adik-adik ingin menjadi berkat kan bagi semua orang. Nah, oleh karena itu firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjaga lidah kita supaya mengatakan berkat, untuk memuji Tuhan, untuk mendoakan orang lain, dan juga untuk menghibur teman yang sedang sedih. Ya, sekarang Budaya sebelum kita menutup ibadah pada pagi hari ini, Budaya memimpin dalam doa. Adik-adik, mari kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk ibadah minggu ini ya Tuhan. Untuk firman-Mu minggu ini ya Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskanlah lidah perkataan kami ya Tuhan. Ampuni semua dosa kami ya Tuhan. Kalau selama ini lidah kami sering berbuat dosa ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati lidah kami Tuhan, untuk senantiasa mengatakan berkat Tuhan, untuk senantiasa memuji nama-Mu ya Tuhan, untuk senantiasa mendoakan orang-orang lain ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni semua dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya Budaya, firman Tuhan harus kita lakukan. Iya. Kita tidak boleh berbuat jahat, berbuat tidak baik, karena Tuhan melihat. Gimana Budaya? Iya, kita harus menjadi berkat. Iya kan Bu Rita? Oke. Ya, adik-adik, mari kita pamit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan untuk pagi ibadah ini dengan judul Mata Tuhan melihat. Musik. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik
jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, ingat Tuhan melihat. Adik-adik, karena masih di dalam masa pandemi COVID, kita harus menerapkan dan melakukan 5M. M yang pertama, memakai masker dengan benar. M yang kedua, mencuci tangan di air yang mengalir pakai sabun. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Dan M yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, adik-adik, ibadah telah usai. Kami mengucapkan selamat